Saatnya iftar. Inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat menikmati berpuasa hingga kita sampai di hari ke-15 ini. Masya Allah, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah melewati setengah bulan untuk berpuasa. Tak lupa salat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, sang pemberi syafaat kita di hari kiamat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya, Jahidah Farhati, atau biasa dikenal dengan Teh Farhah, dari tim Dompet Duafa. Insya Allah, di hari ke-15 ini, saya akan menemani teman-teman dengan kutum Ramadan yang berjudul Amalan yang bisa dilakukan perempuan ketika haid di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin sangat relate ya buat kita-kita yang kadang, kalau udah kena haid itu ngerasa kayak sayang banget ya. Atau mungkin ya, apalagi kalau misalnya yang tinggal baca Al-Quran bentar lagi hatam, tiba-tiba kena haid, akhirnya dia kayak ngerasa, tanggung banget gitu, kenapa sih haid harus datang dan sebagainya. Nah, emang begitu harusnya? Atau sikap apa sih yang sebenarnya perlu kita lakukan ketika kita haid di bulan Ramadan? Nah, yuk kita bahas. Pertama, yang harus kita lakukan teman-teman, kita mensyukuri apa-apa yang terjadi termasuk takdir haid kita. Haid dalam fikih pengertiannya adalah damun ala sabili as-sihah. Darah yang menjadi tanda kalau kita itu sehat. Jadi kalau teman-teman menstruasi harusnya bersyukur. Kenapa? Karena tandanya rahim kalian berproduksi. Rahim kalian itu sehat, ya. Organ reproduksi teman-teman itu baik, sehat. Jadi bukan justru malah mengeluh dan sebagainya, bukan. Tapi justru ucapkanlah syukur kepada Allah, karena itu tandanya organ reproduksi kita masih sehat dan masih berproses. Nah, kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya takdir kita haid ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang pertama itu merupakan bab syukur, yang kedua adalah bab tentang beriman kepada takdir. Kadang yang paling menyakitkan tuh kalau itu udah berapa hari lagi puasa, tinggal tiba-tiba mungkin di tanggal 28 Ramadan, 29 Ramadan tiba-tiba keluar. Padahal pengen nih sholat Idul Fitri bareng sama keluarga, malah nggak bisa dan sebagainya. Di sini nih pelajaran banget nih buat kita nih para muslimah untuk tidak mengedepankan perasaan, tapi kita coba mengimani bahwasanya itu adalah takdir terbaik dari Allah. Bisa jadi banyak loh alasan teman-teman kenapa dikenakan atau mengalami haid pada saat itu. Mungkin ada banyak aktivitas padat yang membuat teman-teman merasa lelah dan sebagainya. Akhirnya nih ketika haid bisa istirahat, ya. Atau mungkin ada banyak kewajiban-kewajiban lain yang mungkin ketika haid itu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Kemudian yang ketiga, di dalam fase haid ini kita bisa melakukan beberapa ibadah. Apa saja ibadahnya? Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwasannya perempuan haid itu yang dilarang adalah tilawah. Jadi membaca Al-Quran, kalau teman-teman membaca Al-Quran dengan niat tilawah itu nggak boleh. Contoh tadi, misalnya di tanggal 27 Ramadan, teman-teman mengalami menstruasi. Padahal tanggung, tinggal 3 juz lagi nih, gue hatam atau aku hatam nih. Nah, tapi ini tetap tidak diperkenankan untuk melanjutkan. Kenapa? Karena memang niatnya untuk tilawah atau untuk baca Quran. Tapi contoh,
niatnya itu untuk belajar. Teh, saya ikutan tahsin, ikutan kelas belajar Quran, boleh nggak? Boleh, karena niatnya untuk belajar, bukan untuk tilawah. Atau untuk zikir, ya kayak membaca ayat kursi, membaca surat Al-Muluk, maka ini diperbolehkan karena untuk zikir, bukan untuk tilawah. Maka salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah tadi, membaca zikir-zikir yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya ada zikir pagi petang yang teman-teman bisa akses dimanapun sekarang ada. Atau tadi membaca surat-surat pilihan ya, yang dengan niat untuk apa tadi? Untuk belajar Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah dan sebagainya. Kemudian opsi ibadah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau beristighfar. Ya, contohnya apa? Tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau beristighfar 100 kali selama haid di bulan Ramadan. Itu masih diperbolehkan. Nah, jadi yang dilarang itu adalah tadi, ketika kita membaca untuk niat tilawah. Opsi ibadah lainnya adalah teman-teman bisa menyiapkan berbuka untuk mereka yang saum. Masya Allah, ini memang kesempatan banget ya. Mungkin secara hukum kita bolong puasanya karena kita haid, tapi bisa jadi secara pahala kita sama sekali tidak ada yang bolong. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan pahala puasa yang sempurna dari memberikan mereka iftar, menyajikan mereka iftar, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ibadah yang bisa dilakukan bagi perempuan yang haid adalah membantu orang tua atau membantu keluarga dalam menata rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya nih teman-teman, perempuan haid karena nggak puasa, tenaganya masih banyak nih. Tenaganya tidak terforsir. Maka bisa jadi kita gunakan tenaga tadi untuk merapikan rumah, sehingga meringankan pekerjaan orang lain, dan sebagainya. Jadi kita optimalkan tenaga kita yang masih full ini untuk membantu pekerjaan orang lain. Dan ingat, ketika kita membantu pekerjaan orang lain, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Dan tips terakhir yang bisa dilakukan oleh perempuan haid ketika bulan Ramadan adalah meniatkan segala apa yang dilakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir-pikir teman-teman, perempuan haid kan nggak puasa tuh. Biasanya saving energinya lebih besar dibanding yang berpuasa. Maka kita bisa optimalkan segala tenaga kita itu untuk melakukan amal-amal baik. Membereskan rumah semisal, atau membantu membuat makanan berbuka, atau bahkan sepermisalan menahan PMS ketika haid. Itu bisa menjadi ibadah. Seringkali kita malah menjadikan itu sebagai keluhan, sebagai rintihan. Tapi coba deh sesekali kita pikirkan bahwa ya Allah, kita tahan rasa PMS ini sebagai ibadah kepadamu, ya, untuk menahan segala kesakitan itu menjadi ibadah kepada Allah. Nah, mungkin itu beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan ketika haid di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.